Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas perairan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, Amalia Ayutami, Cynthia Margareta, Fikri Hadi, Modesti Gabriela, Eri Yoga, dan juga Koirul Nisa. Saya, Amalia, akan menjelaskan tentang faktor fisika yang mempengaruhi kualitas perairan. Yang pertama ada suhu. Suhu memegang peran penting dalam perairan seperti reproduksi, pernapasan, konsumsi pakan, dan pertumbuhan organisme. Suhu perairan tidak bersifat konstan, tetapi karakteristiknya menunjukkan perubahan yang dinamis. Adapun hubungan antara suhu dengan kualitas air, yakni semakin tinggi suhu perairan, maka kelarutan logam berat akan semakin tinggi, serta kelarutan oksigen dan indeks keanekaragaman fitoplankton akan semakin rendah. Dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya suhu pada perairan akan membuat kualitas air semakin rendah. Lalu ada baku mutu suhu perairan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, nilai yang diperbolehkan untuk suhu perairan yaitu deviasi kurang lebih 3 derajat Celcius dari keadaan alaminya. Artinya jika temperatur normal air 25 derajat Celcius, maka kriteria kelas 1 sampai kelas 3 membatasi temperatur air di kisaran 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah, ikan akan kehilangan nafsu makan dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, maka ikan akan mengalami stres pernafasan dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan insang. Faktor fisika selanjutnya adalah kekeruhan. Kekeruhan atau dikenal juga dengan turbiditas perairan merupakan suatu keadaan perairan di saat semua zat padat berupa pasir, lumpur, atau partikel-partikel tersuspensi dalam air, dan dapat juga berupa komponen biotik seperti fitoplankton. Semakin tinggi kekeruhan, maka kadar total suspended solid akan semakin meningkat. Tingginya konsentrasi TSS akan mempengaruhi kadar oksigen terlarut di dalam air karena menghalangi sinar matahari sehingga mengganggu proses fotosintesis. Faktor fisika selanjutnya adalah kecerahan. Kecerahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Semakin tinggi tingkat kecerahan suatu perairan, maka akan semakin jernih perairan tersebut dan produktivitas perairannya pun akan semakin bagus. Kekeruhan dan kecerahan saling berhubungan, di mana persebaran kecerahan di perairan biasanya berbanding terbalik dengan nilai kekeruhan. Adapun alat pengukur kekeruhan adalah turbidimeter dan alat pengukur kecerahan adalah Secchidix. Adapun nilai optimal kecerahan adalah lebih dari 45 cm, sedangkan nilai standar untuk kekeruhan adalah 5-25 nephelometric turbidity units. Dapat disimpulkan bahwa tingginya kecerahan pada perairan akan membuat kualitas air semakin baik, dan tingginya kekeruhan pada perairan akan membuat kualitas air semakin buruk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arus. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal. Alat yang digunakan dalam mengukur arus sendiri ialah karometer. Gambarnya dapat dilihat di layar, di mana arus pada perairan memiliki peranan dalam membantu difusi oksigen, distribusi bahan organik dan nutrien, serta dalam pembentukan substrat yang berasal dari aliran arus. Arus terdapat pada perairan lautik maupun lentik, namun pada perairan lentik umumnya mempunyai kecepatan arus yang lambat. Sedangkan pada perairan lautik umumnya kecepatan arus berkisar antara 3 meter per detik. Pada perairan lautik sendiri umumnya bersifat turbulen, yaitu arus air yang bergerak ke segala arah sehingga air akan terdistribusi ke seluruh bagian dari perairan. Selain itu, sifat arus yaitu laminar, di mana alirannya berasal dari satu arah. Hal yang mempengaruhi kecepatan arus, yaitu yang pertama angin. Semakin kuat tiupan angin akan menyebabkan arus semakin kuat dan semakin mempengaruhi lapisan air. Yang kedua, terdapat densitas yang menyebabkan timbulnya aliran massa air dari daerah kutub ke daerah tropik. Selain itu, terdapat juga topografi, di mana topografi dapat menimbulkan batas yang dapat menghasilkan sistem aliran yang hampir tertutup dan cenderung membuat aliran mengarah dalam suatu bentuk bulatan. TDS atau Total Dissolved Solids merupakan padatan yang terlarut dalam larutan baik berupa zat organik maupun anorganik. Sedangkan TSS atau Total Suspended Solids merupakan padatan yang tidak terlarut dan terdapat pada larutan, sehingga dapat menyebabkan larutan menjadi keruh dan tidak dapat langsung mengendap pada dasar larutan. Sumber utama dari TDS yaitu bahan organik seperti daun serasa, dan juga bahan anorganik serta aktivitas antropogenik seperti aktivitas industri. Sedangkan sumber utama dari TSS yaitu berasal dari kikisan tanah atau erosi tanah, sisa tanaman, sisa hewan yang sudah mati, kotoran manusia, dan limbah industri yang terbawa ke dalam air. Menurut PP nomor 82 tahun 2001, baku mutu TDS yaitu 1000 mg per liter, sedangkan baku mutu TSS yaitu 50 mg per liter. Dampak dari TDS dan juga TSS apabila berlebihan dapat mengancam kehidupan biota perairan.
dan juga dapat meningkatkan kekuruhan sehingga penetrasi cahaya terhambat dapat mempengaruhi fotosintesis dan mengurangi produksi oksigen. Uji TDS dilakukan untuk mengetahui padatan yang melewati saringan yang berukuran 2 mikron atau lebih kecil, sedangkan uji TSS dilakukan untuk mengetahui residu yang berukuran 2 mikron. Uji TDS dan uji TSS ini dilakukan dengan metode gravimetri, di mana menurut Fatima et al. Pada tahun 2014, metode gravimetri merupakan pemeriksaan jumlah zat dengan cara penimbangan hasil reaksi pengendapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor kimia yang mempengaruhi kualitas perairan, tentang DO atau dissolved oksigen, di mana DO ini merupakan jumlah kadar oksigen dalam bentuk terlarut di dalam perairan dengan satuan mg per liter atau ppm. Nah, peranan dari DO sendiri untuk digunakan sebagai respirasi, proses metabolisme dan reproduksi ikan, pengurangan zat anorganik, dan juga digunakan dalam dekomposisi dan oksidasi unsur kimia. DO ini didapatkan dari difusi udara dan juga proses fotosintesis fitoplankton menurut Muhajir et al. Pada tahun 2004. Nah, hubungan dengan parameter lainnya yaitu terhubung dengan suhu, di mana apabila suhu naik dapat menyebabkan DO turun dan juga apabila suhu naik dapat mengakibatkan DO juga naik. Mengukur DO sendiri kita dapat menggunakan DO meter. Nah, selanjutnya terdapat baku mutu dari DO atau dissolved oksigen, di mana kadar oksigen di perairan laut yang normal berkisar antara 5,7 sampai 8,5 ppm, sedangkan menurut PP nomor 82 tahun 2001, baku mutu kandungan DO di sungai adalah 6 mg per liter. Menurut Simanjuntak pada tahun 2007, semakin besar nilai DO, maka kualitas air tersebut akan semakin baik, di mana dapat ditunjukkan di gambar apabila kadar DO lebih dari 6 ppm dapat mensupport ikan untuk bertelur, untuk bertumbuh atau beraktivitas. Nah, sedangkan apabila ikan sudah berada di kadar 3 sampai 5 ppm akan menyebabkan ikan menjadi stres. Bahkan apabila kurang dari 3 ppm, kemungkinan besar akan sangat rendah bagi ikan untuk bertelur atau beraktivitas. Selanjutnya, saya Fikri Dalfatan akan membahas mengenai BOD dan COD. Menurut Tamis 2015, BOD merupakan suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Sedangkan COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan agar bahan-bahan pencemar dapat teroksidasi atau terurai melalui reaksi kimia karena sukar dihancurkan secara biologis. Untuk baku mutu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah ialah parameter BOD. Baku mutunya ialah 100 mg per liter, dan parameter COD baku mutunya ialah 350 mg per liter. Kadar BOD dan COD yang terlalu tinggi dapat menurunkan kandungan oksigen pada perairan, sehingga perairan tersebut dikategorikan sebagai pencemar perairan tercemar. BOD dan COD yang tinggi tersebut dapat mendistribusikan penyakit dan mengancam organisme yang hidup pada perairan tersebut. Menurut Ramdan, TOM merupakan total bahan organik yang terkandung di dalam perairan. Total organik meter atau TOM menggambarkan kandungan bahan organik total suatu perairan yang terdiri dari bahan organik terlarut, tersuspensi, dan toluid. Batas ambang baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990, konsentrasi TOM ialah sebesar 10 mg per liter. Kandungan TOM perairan yang terlalu tinggi atau melebihi batas mutu akan membahayakan perairan karena bahan buangan organik yang masuk ke perairan dapat menaikkan populasi mikroorganisme di air. Sama seperti BOD dan COD, pada kondisi tersebut, oksigen akan turun dan dapat membahayakan organisme perairan, misalnya kematian pada ikan-ikan. Selain itu, saat populasi mikroorganisme di air meningkat, tidak menutup kemungkinan berkembangnya bakteri patogen yang selanjutnya dapat membahayakan manusia saat mengkonsumsi organisme yang terkontaminasi tersebut. Baik, selanjutnya derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH merupakan logaritma negatif dari konsentrasi ion-ion hidrogen yang terlepas dalam suatu cairan yang merupakan indikator baik buruknya suatu perairan. Nilai pH yang baik berkisar antara 6,5 sampai 8 sebagai batas aman pH perairan untuk kehidupan biota yang ada di dalamnya. pH suatu perairan merupakan salah satu parameter yang sangat penting untuk memantau kestabilan perairan. Variasi nilai pH perairan sangat mempengaruhi biota yang ada di dalamnya. Selain itu, tingginya nilai pH sangat menentukan dominasi fitoplankton yang mempengaruhi tingkat produktivitas primer suatu perairan, di mana keberadaan fitoplankton didukung oleh ketersediaan nutrien yang ada di perairan laut. Kondisi perairan yang sangat basah maupun sangat asam akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan mengganggu proses metabolisme dan juga respirasi. Menurut alat ukurnya sendiri yaitu seperti pH meter dan juga kertas lakmus. Selanjutnya, alkalinitas. Alkalinitas merupakan penyangga perubahan pH air dan juga indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat. Nilai alkalinitas yang baik berkisar antara 30 sampai 500 mg per liter. Nilai alaminya itu sendiri 40 mg per liter.
Nilai alkalinitas di perairan alami tidak pernah melebihi dari kapasitas 500 mg per liter. Di suatu perairan, penyebab terjadinya alkalinitas karena adanya bikarbonat. Menurut Shevilla, pengaruh alkalinitas terhadap pertumbuhan sebagai penentu kemampuan suatu perairan dalam mendukung pertumbuhan alga dan juga kehidupan tumbuhan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh sistem buffer dari alkalinitas itu sendiri. Selanjutnya, saya Rio Gebaskara akan menjelaskan tentang materi nitrat dan nitrit, juga tentang karbon dioksida. Untuk nitrat sendiri yaitu bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Sedangkan nitrit merupakan bentuk peralihan atau intermediate antara amonia dan nitrat pada proses nitrifikasi dan antara nitrat dan gas nitrogen pada proses denitrifikasi. Di perairan alami sendiri, nitrit biasanya ditemukan pada jumlah yang sangat sedikit karena sifatnya tidak stabil dengan keberadaan oksigen. Sedangkan nitrat merupakan bentuk senyawa nitrogen yang relatif stabil dan mudah larut dalam air. Sumber alami untuk nitrit dan nitrat yaitu siklus nitrogen, sedangkan sumber dari aktivitas manusia berasal dari penggunaan pupuk nitrogen, limbah organik manusia, dan limbah industri. Batas ambang baku mutu untuk nitrat menurut Kepmen LH nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air yaitu sebesar 0,008 mg per liter, sedangkan untuk nitrit yaitu 0,006 mg per liter. Kandungan nitrit dan nitrat yang melebihi ambang baku mutu akan menyebabkan pengkayaan zat hara di perairan dan menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya penurunan kandungan oksigen di perairan, penurunan biodiversitas, dan terkadang memperbesar potensi muncul dan berkembangnya jenis fitoplankton yang berbahaya atau HAPS. Untuk karbon dioksida sendiri, di dalam perairan, karbon dioksida bebas berasal dari proses respirasi oleh organisme dalam air, dekomposisi zat organik, difusi atmosfer, dan air hujan. Keberadaan karbon dioksida memegang peranan penting bagi kehidupan organisme air dikarenakan karbon dioksida dapat membantu dalam proses dekomposisi atau perombakan bahan organik oleh bakteri. Batas ambang baku mutu untuk karbon dioksida yang baik bagi organisme perairan yaitu sebesar kurang dari 5 mg per liter. Akan tetapi, ada beberapa ikan yang dapat mentolerir kandungan karbon dioksida di atas 10 mg per liter, apabila kandungan oksigen pada perairan juga tinggi. Apabila kandungan karbon dioksida yang dihasilkan oleh respirasi semakin banyak, maka dapat menekan aktivitas pernapasan ikan dan menghambat pengingkatan oksigen oleh hemoglobin, sehingga menjadi sumber stres bagi ikan, dan juga dapat menyebabkan pH air menjadi turun atau asam. Faktor biologi yang mempengaruhi kualitas perairan. Plankton adalah organisme yang melayang di perairan. Organisme ini memiliki kemampuan bergerak secara terbatas, sehingga sebarannya ini dipengaruhi oleh arus. Plankton dibagi menjadi dua, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton menduduki posisi sebagai sumber makanan utama bagi biota perairan. Distribusi fitoplankton dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Fitoplankton dapat dijadikan sebagai indikator kualitas perairan dengan cara menghitung indeks keragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi. Zooplankton memiliki peran yang sangat penting di perairan. Zooplankton berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Zooplankton berpengaruh terhadap potensi kemunculan dan distribusi ikan. Selain itu juga, zooplankton dapat digunakan sebagai indikator polusi perairan. Berikut ini merupakan rumus dari indeks keragaman, yang mana indeks keragaman ini terbagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut. Nah, indeks keragaman ini paling sering digunakan untuk melihat tingkat keanekaragaman organisme dan sering digunakan sebagai indikator bagi kualitas perairan. Dengan adanya indeks keragaman ini, maka suatu perairan dapat dilihat apakah perairan tersebut dapat tercemar berat, tercemar sedang, tercemar ringan, ataupun tercemar sangat ringan. Kemudian berikut ini merupakan rumus dari indeks keseragaman. Indeks keseragaman ini bertujuan untuk melihat apakah individu atau spesies yang berada di dalam suatu ekosistem tersebut berada dalam keadaan seimbang atau tidak. Berikut ini merupakan indeks dominansi. Berikutnya yaitu makrozoobenthos. Makrozoobenthos adalah organisme yang hidupnya menetap. Selain itu, makrozoobenthos juga memiliki daya adaptasi yang bervariasi terhadap kondisi lingkungan. Makrozoobenthos sangat baik digunakan sebagai bioindikator lingkungan perairan karena habitatnya hidupnya menetap. Selain itu, tingkat keanekaragaman yang terdapat di lingkungan perairan dapat digunakan sebagai indikator pencemaran. Makrozoobenthos juga merupakan hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan paling banyak digunakan sebagai indikator pencemaran logam karena habitatnya hidupnya ini menetap. Kemudian ada bakteri coliform. Bakteri coliform ini merupakan golongan mikroorganisme yang lazim digunakan sebagai bioindikator. Hal ini karena bakteri ini dapat menjadikan sinyal untuk menentukan kualitas perairan apakah terkontaminasi oleh patogen atau tidak. Bakteri coliform ini menghasilkan zat ethionin yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, bakteri pembusuk ini juga memproduksi bermacam-macam racun yang dapat menimbulkan penyakit. Alasan menggunakan bakteri coliform ini
sebagai indikator untuk kualitas perairan karena densitasnya ini berbanding lurus dan tingkat pencemaran air. Bakteri ini dapat mendeteksi patogen pada air seperti virus, protozoa, dan parasit. Selain itu, bakteri ini juga memiliki daya tahan yang tinggi daripada patogen serta lebih mudah diisolasi dan ditumbuhkan. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.